Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan membahas mengenai model sistem informasi produksi. Bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan, yaitu ada sistem informasi produksi yang diantaranya ada mulai dari sumber internal dan eksternal. Dari sumber eksternalnya meliputi 3 dan sumber internalnya meliputi 2. Di yang selanjutnya data menuju data box dan selanjutnya ke 4 subsistem tersebut sampai dengan akhir, yaitu sampai informasi sampai ke pemakai. Model dari sistem informasi produksi yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen dan digunakan untuk membantu memecahkan masalah produksi. Dalam sistem informasi produksi ada subsistem input produksi yang diantaranya adalah sistem informasi produksi sebagai data, dan data lainnya itu diterima oleh sistem informasi. Lalu ada subsistem lainnya yang memberi data kepada sistem informasi produksi. Lalu ada langkah kerja produksi, kemudian ada subsistem output produksi. Kita akan membahas apa itu subsistem input produksi. Subsistem input produksi di bagian informasi produksi. Dalam sistem informasi produksi, sebagai data diperoleh dari sistem informasi akuntansi yang menempatkan terminal komputer di seluruh pabrik dengan tugas mencatat setiap kegiatan karyawan harian produksi dan mesin saat terjadi proses produksi. Data lainnya yang diterima oleh sistem informasi produksi adalah data yang berasal dari sistem produksi atau rekayasa industri. Sistem ini memiliki beberapa ahli produksi yang mempelajari secara terus-menerus proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan agar lebih efisien. Selanjutnya, dalam sistem input produksi ada subsistem lainnya yang memberi data kepada sistem informasi produksi adalah subsistem intelijen. Subsistem intelijen produksi manufaktur. Subsistem ini memberikan data-data yang berhubungan supplier dan serikat pekerja. Kemudian ada langkah kerja produksi, persediaan bahan, pembuatan kepala plastik sampai dengan ada 5 tahapan. Terus ada pembuatan silinder plastik, ada 4 tahapan. Dalam subsistem output produksi ada 4, yaitu diantaranya subsistem informasi produksi, subsistem informasi persediaan, subsistem informasi kualitas, subsistem informasi biaya. Apa yang disebut subsistem informasi produksi? Subsistem informasi produksi menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan pekerja tertentu harus dilakukan. Kemudian ada subsistem informasi persediaan. Di sini menunjukkan menghitung volume produksi yang dihasilkan baik untuk barang dalam proses maupun barang jual. Ada pula yang ketiga, subsistem informasi kualitas, yaitu mengukur suhu kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sejak diterima dan supplier sampai menjadi barang jadi. Yaitu ada subsistem laporan biaya, yaitu menunjukkan suatu perhitungan beberapa yang dikeluarkan saat terjadi proses produksi. Nah, dari gambar tersebut, setelah subsistem informasi mengenai akuntansi pembelian, rencana produksi dengan intelijen masuk ke data box, sehingga nanti setelah masuk ke data box disalurkan ke subsistem output produksi yang telah dijelaskan tadi, yaitu diantaranya subsistem informasi proses produksi, subsistem informasi persediaan, subsistem informasi kualitas, subsistem laporan biaya, sehingga setelah ke subsistem output produksi, informasi akan disampaikan kepada pemakai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan
penyampaian yang tidak sesuai. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.